Salam, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Gracelia Rota Lamban NIM 1124083. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah isu-isu serius yang mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak diinginkan secara seksual yang dapat terjadi di berbagai konteks. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai kekerasan seksual. 1. Definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup tindakan perilaku atau ancaman yang bersifat seksual dan dapat meliputi pemaksaan hubungan seksual. 2. Konteks fisik secara seksual tanpa izin. Pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal. Berikutnya lagi eksploitasi seksual. 2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. 1. Pemerkosaan, hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Berikutnya lagi pelecehan seksual, komentar tindakan atau ancaman yang bersifat seksual. Kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kekerasan yang ditunjukkan kepada pasangan dalam lingkungan rumah tangga. Perdagangan manusia, menjual atau memaksa untuk melakukan kegiatan seksual. Dampak kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual dapat bersifat fisik dan psikologis, termasuk trauma dan depresi. Masalah kesehatan fisik seperti luka atau infeksi. Gangguan tidur dan masa kepercayaan diri. 4. Pencegahan dan respons. Edukasi meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan bahaya kekerasan seksual. Pendukung menyediakan layanan dukung bagi korban. Hukum penegakan yang tegas terhadap perilaku kekerasan seksual. 5. Sumber daya banyak organisasi yang menyediakan bantuan dan dukungan seperti pusat layanan kesehatan mental dan lembaga penyelesaian hukum untuk korban kekerasan seksual. Berikutnya lagi contoh kekerasan seksual yang meliputi berbagai tindakan yang melanggar integrasi atau emosional seseorang. Beberapa di antaranya adalah 1. Pemerkosaan, melibatkan penetrasi tanpa persetujuan baik melalui paksaan, ancaman atau manipulasi. 2. Pelecehan seksual, termasuk komentar atau perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat seksual secara verbal dan non-verbal. 3. Perbuatan tidak senonoh, menunjukkan bagian tubuh secara tidak sengaja dengan maksud seksual di depan orang lain yang tidak diinginkan. 4. Sentuhan yang tidak diinginkan, menyentuh bagian tubuh seseorang dengan cara seksual tanpa persetujuan. Yang kelima, eksploitasi seksual, mengambil keuntungan dari seseorang secara seksual dengan memanfaatkan posisi kekuasaan seperti dalam pekerjaan atau lingkungan pendidikan. Yang keenam, memaksa seksual dalam hubungan, memaksa pasangan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuan. Kekerasan seksual adalah masalah serius berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban. Dukungan dan bantuan profesional biasanya diperlukan untuk mengatasi jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan seksual. Penting untuk mencari bantuan dari pihak berwenang atau organisasi pendukung setempat. Persetujuan adalah elemen kunci dalam mengidentifikasi kekerasan seksual. Aktivitas kekerasan seksual harus didasarkan pada persetujuan yang jelas tanpa pemaksaan dari semua pihak yang terlibat. Jika tidak ada persetujuan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat merusak, baik atau secara fisik maupun psikologis. Korban kekerasan seksual sering terjadi trauma jangka panjang yang dapat mencakup gangguan stres, PTSD, hilangnya rasa kepercayaan diri dengan pemenangan tanpa pencegahan kekerasan seksual. Membutuhkan kekerasan seksual kolektif, penegak hukum yang tegas serta mendukung psikologis dan medis bagi korban. Berikutnya adalah beberapa contoh kasus kekerasan seksual umum yang terjadi. 1. Kekerasan seksual tempat kerja seseorang karyawan wanita mengalami pelecehan verbal dan fisik oleh atasnya. Bentuk pelecehan bisa berupa komentar yang tidak senonoh
seutuhnya yang tidak diinginkan atau ditekankan untuk melakukan aktivitas seksual dengan mengancam kehilangan pekerjaan atau promosi. Yang kedua, pemerkosaan seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka, biasanya dengan menggunakan kekerasan fisik ataupun ancaman. Ini bisa terjadi dalam hubungan yang sudah ada, seperti dalam pernikahan di antara orang yang berusaha temu atau antara orang asing. Ketiga, pelecehan seksual di ruang publik. Ini bisa beberapa ini atau siulan atau komentar seksual dapat mentas, menyentuh tanpa izin tempat umum seperti transportasi publik atau bahkan pelecehan di media sosial dengan mengirim pesan yang berisi unsur seksual. Sekian dari saya tentang penjelasan materi kekerasan seksual. Terima kasih. Shalom.